Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Dalam tutorial kali ini saya ingin menyampaikan bab 5 kesimpulan dan saran. A. Simpulan adalah merupakan jawaban dari rumusan masalah. Misalnya rumusan masalahnya seperti ini. Apakah dengan menggunakan metode demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Simpulan harus jelas, singkat, dan padat. Misalnya 1. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa. 2. Metode demonstrasi dapat diterapkan pada materi selanjutnya. B. Saran tindak lanjut. Ini adalah saran dari guru untuk menindaklanjuti kesimpulan tadi. Karena saran tindak lanjut itu bersumber dari simpulan. Misalnya 1. Guru harus memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi. 2. Membimbing siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis. 3. Membimbing siswa agar lebih aktif berdemonstrasi dalam proses belajar kelompok. Berikutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini harus memuat semua sumber yang digunakan dalam menyusun laporan dan disusun sesuai dengan abjad. Ini contoh penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku. Pertama, yang harus ditulis adalah nama belakang penulis, kemudian nama depan dan nama tengah penulis buku. Jika buku tersebut merupakan karya dari 2 orang penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang dibalik dan gelar tidak perlu dituliskan. Kemudian berikutnya adalah tahun terbit. Dilanjutkan dengan judul buku yang ditulis lengkap dengan huruf miring atau italik. Berikutnya adalah nama kota, nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Contoh penulisannya di bawah ini. Berikutnya adalah penulisan daftar pustaka dari artikel, baik itu dalam jurnal, koran, ataupun majalah. Pertama yang harus ditulis adalah penulis artikelnya, kemudian judul. Penulisan judul ini tidak ditulis miring tetapi ditulis tegak, hanya diberi tanda kutip. Dilanjutkan dengan penulisan sumber jurnal atau majalah atau artikel. Penulisan nama jurnal, majalah atau koran dicetak miring, diikuti dengan halaman artikel ditulis dalam tanda kurung. Berikutnya adalah penulisan daftar pustaka dari internet. Pertama yang harus ditulis adalah nama penulis, tahun penayangan, judul. Judul ini tidak ditulis miring, hanya diberi tanda kutip.
Berikutnya adalah alamat URL, waktu pengambilan, tanggal dan jam saat mengunduh. Tanda titik sebagai batas untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Selain itu hanya diberi tanda koma. Berikutnya, abstrak. Abstrak mencakup latar belakang sampai simpulan. Ditulis dalam satu paragraf. Diketik satu spasi. Abstrak sebaiknya hanya setengah halaman saja. Diikuti dengan 3 kata kunci. Kata kunci sebaiknya diambil dari judul. Contohnya, 1. Penerapan, 2. Metode, 3. Demonstrasi, atau 1. Meningkatkan, 2. Hasil, 3. Belajar. Abstrak boleh dikatakan secara samar-samar menggambarkan seluruh isi dari laporan. Kata kunci maksudnya untuk mempermudah pencarian apabila karya tulis ini diunggah melalui Google. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.